Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan rumah rancangan saya yang berlantai 2. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang studi literaturnya, yaitu bangunan rumah tinggal tropis lantai 2. Jadi definisinya yaitu bangunan rumah tinggal tropis basah 2 lantai adalah rumah hunian yang dirancang untuk menyesuaikan diri dengan iklim tropis basah yang memiliki curah hujan tinggi, kelembaban besar, dan juga suhu panas. Rumah jenis ini menerapkan prinsip arsitektur fisika bangunan pasif seperti ventilasi silang, adanya bukaan, atap tinggi, dan material yang tahan panas serta lembab. Tujuannya adalah menciptakan kenyamanan termal dan memaksimalkan cahaya juga udara alami. Kemudian fungsinya yaitu pertama, menciptakan kenyamanan termal, kedua, melindungi penghuni dari panas dan curah hujan tinggi melalui desain atap, kanopi, dan material yang sesuai. Kemudian yang ketiga yaitu memaksimalkan konsep fisika bangunan pasif. Kemudian studi literatur selanjutnya yaitu dari pelaku, yaitu ada kepala keluarga, istri, anak laki-laki maupun anak perempuan, asisten rumah tangga, sopir maupun tamu. Kemudian fasilitas ruangan yang harus ada yaitu ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, dapur basah dan kering, ruang jemur, kamar utama, kamar anak, kamar asisten rumah tangga, kamar tamu, kamar sopir, gudang, gudang dan juga carport. Kemudian fokus desainnya yaitu fasad yang memiliki fungsi yang menyesuaikan sirkulasi maupun sinar matahari masuk, beberapa perletakan penghijauan seperti pohon dan semak, kemudian pemilihan warna bangunan sesuai dengan kondisi iklim. Terus yang keempat, area bukaan untuk keluar masuknya cahaya maupun sirkulasi, dan yang kelima yaitu penyesuaian perletakan setiap ruangan dengan arah terbit atau terbenam matahari. Kemudian kita lanjut ke studi kasus 1, yaitu dari arsitek studi. Lokasinya ini ada di kota Tangerang. Tahun pembuatan rumah ini berarti tahun 2021 dengan luas 164 meter persegi. Yang fasilitasnya itu ada ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, dapur, taman depan maupun belakang, kamar tidur utama, kamar tidur anak cuma 1, dan juga balkon. Kelebihan dan kekurangannya yaitu kelebihannya dulu ya, penyesuaian fasad yang menghalangi sinar matahari, dindingnya tinggi, dan juga space depan belakang di lantai atas untuk sirkulasi udara. Kemudian kekurangannya ini kiri dan kanan tapak terdapat bangunan yang sangat berhimpitan. Selanjutnya kita masuk ke studi kasus 2, yaitu dari arsitek Budi Pradono, Casablanca Residence. Lokasinya itu berada di Bali. Tahun bangunan ini didirikan yaitu sekitar tahun 2016 dengan luas 573 meter persegi. Fasilitas dari bangunan rumah tinggal ini yaitu ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, dapur, taman depan, kamar tidur utama, kamar tidur anak 1, dan kamar tidur tamu. Kelebihan dan kekurangan dari bangunan ini yaitu kelebihannya memaksimalkan bukaan untuk cahaya dan sinar masuk. Kemudian space ruang servis yang hampir tidak bersekat, serta inovasi baru struktur dan arsitektural plafon bambu mereduksi panas. Kemudian kekurangannya ini tidak ada. Kemudian kita lanjut ke studi kasus 3, yaitu dari rumah atau arsiteknya itu Getz Architect. Lokasinya ada di Jakarta Selatan, Indonesia. Tahun bangunan ini didirikan yaitu 2015 dengan luas 196 meter persegi. Fasilitas yang ada dari bangunan rumah ini yaitu ruang tamu,
ruang keluarga, ruang makan, dapur, taman depan, kamar tidur utama, kamar tidur anak, 2 kamar asisten rumah tangga, dan juga carport. Kelebihan dari bangunan ini yaitu memaksimalkan bukaan untuk cahaya dan sinar masuk. Kemudian sekat antar ruang servis menggunakan kaca untuk cahaya bisa masuk. Kemudian inovasi baru, atap luar berlubang untuk cahaya masuk dan fasad kayu yang miring. Di sini ya teman-teman. Dan juga kekurangannya yaitu atap luar yang berlubang akan menghasilkan tempias air hujan yang akan merusak bangunan. Selanjutnya dari lokasi site ini berada di negara Indonesia, kemudian masuk lagi dari Pulau Kalimantan, dan kemudian ada di Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian lokasinya di Kota Pontianak, dan masuk lagi Kecamatan Pontianak Selatan. Dan lokasi tapak ini alamatnya berada di Jalan Surya, Gang Surya Ungu Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Kenapa site ini saya pilih? Karena lokasi tapak ini strategis karena fasilitas umum dan lingkungan yang menengah ke atas. Kemudian data tapak, alamatnya di Jalan Surya, Gang Surya Ungu Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan. GSB-nya itu 4 meter, KDB-nya itu sekitar 80%, KLB-nya itu sekitar 3,2, KDH itu minimalnya 20%. Dan keterangan di sini yaitu GSB itu kan garis padan bangunan, kemudian KDB luas dasar bangunan, kemudian KLB luas seluruh lantai, dan KDH yaitu luas ruang terbuka. Kemudian di sisi kiri tapak menghadap rumah tinggal orang, kemudian depan tapak menghadap jalan kosong, di belakang tapak menghadap rumah tinggal tetangga ya. Kemudian di sebelah kiri tapak menghadap rumah tinggal tetangga juga. Kemudian data existing yaitu di sebelah kiri tapak menghadap rumah tinggal, juga kanan dan belakang ya. Kemudian di depan ini masih menghadap lahan kosong. Terus sirkulasi udara itu paling dominan masuk dari depan tapak, dan matahari mulai terbit dari ke arah depan kiri tapak ke belakang kanan tapak. Kemudian masuk ke arah matahari. Datanya ini matahari pagi mengarah dari depan kiri tapak, sedangkan matahari sore arahnya di belakang kanan tapak. Meskipun begitu, sinar matahari di belakang tapak terhadang oleh bangunan salah satu rumah warga. Kemudian analisis, yaitu bagian belakang kanan tapak terdapat panas matahari di sini. Kemudian matahari pagi merupakan matahari yang bagus karena hanya terdapat cahaya. Sedangkan matahari siang dan sore mulai bergabung menghasilkan cahaya dan menghasilkan radiasi UV atau hawa panas dari matahari itu sendiri. Kemudian responnya yaitu membuat shading di belakang bangunan dan menambahkan beberapa tumbuhan hias setinggi ukuran manusia untuk menghalangi hawa panas masuk ke belakang tapak. Selanjutnya itu kebisingan. Data yang didapat yaitu depan tapak menghadap jalan yang transportasi kendaraan selalu lalu lalang, sedangkan dari sebelah kanan, kiri, dan belakang menghadap rumah warga. Analisisnya yaitu di bagian depan tapak menghasilkan kebisingan lebih tinggi, sedangkan di sebelah kiri tapak menghasilkan kebisingan sedang ke rendah. Kemudian dari sisi kanan dan belakang tapak itu menghasilkan suara dengan kebisingan sedang. Kemudian responnya itu memanfaatkan garis GSB untuk mengurangi kebisingan dari jalan ke tapak dan juga menghindari area privat yang condong ke arah depan tapak.
Dan drainase, datanya itu tidak adanya saluran drainase di depan, kiri, dan kanan tapak. Hanya ada saluran pembuangan di belakang tapak. Analisisnya itu sekeliling tapak yang akan tergenang air kecuali di bagian belakang tapak karena ada saluran pembuangan itu. Kemudian responnya yaitu diperlukan membuat saluran drainase ukuran minimal 25 cm untuk meminimalisir terjadinya genangan di sekitar tapak. Kemudian kita masuk ke vegetasi. Data yang didapat yaitu tidak ada vegetasi, hanya semak belukar dan ada beberapa pohon tapi di luar tapak pribadi, yaitu pohonnya ini berada di tapak tetangga. Analisisnya yaitu tidak ada peneduh alami atau shading, jadi tapak yang menghadap ke barat terasa panas. Kemudian responnya semaksimal mungkin membuat shading yang dapat menghalangi sinar matahari masuk ke bagian belakang pada tapak. Kemudian kita masuk ke angin. Datanya yaitu angin berhembus kencang dari depan ke belakang tapak. Kemudian analisisnya, angin terkuat melewati dari depan ke belakang tapak dan responnya yaitu membuat banyak bukaan ventilasi di depan tapak. Kemudian kita masuk ke zoning, yaitu karena di sini panas dan di sini adalah arah terbit matahari. Jadi kita membuat zoning di sini lebih baik dibuat private, kemudian di sini service dan di sini publik. Kita masuk ke denah lantai 1. Denah lantai 1 ini ada teras depan, kemudian ada carport, masuk lagi di sini ke ruang tamu dan di sini juga ada tangga, akses tangga. Kemudian di sini musola dan juga ada tempat wudhu. Kemudian ada ruang makan. Kemudian ada dapur kering, dapur basah, dan juga ruang keluarga di sini. Kemudian ada teras outdoor, tempat fitness, swimming pool, dan juga untuk kamar pembantu, kamar sopir itu terpisah, aksesibilitasnya bukan lewat sini di depan teras, tapi dari teras samping. Dan juga WC dan kamar mandinya juga aksesnya lewat teras samping. Kemudian denah lantai 2 itu ada balkon di sekitar sini dan juga di depan. Kemudian ada teras, ada ruang baju. Jadi kamar pembantu ini asisten rumah tangga ini dekat, aksesnya menuju ke ruang baju dan juga ruang jemur. Kemudian ada kamar anak, jumlahnya 3 dan masing-masing punya kamar WC dan kamar mandi. Kemudian kamar utama ada walk-in closet, ada kamar mandi dan WC untuk kamar utama. Kemudian ada ruang keluarga juga dan juga void untuk sirkulasi cahaya dan juga udara. Kemudian kita masuk ke tampak, yaitu tampak depannya. Di sini ada akses masuk dan di teras samping juga ada akses keluar masuk. Kemudian tampak kanan, di sini ada area jemur dan juga tampak belakang, ada tangga servis dan juga tampak kiri. Kemudian kita masuk ke skema penghawaan, yaitu anginnya kan mengalir dari depan tapak ke belakang. Jadi semaksimal mungkin membuat PJV dari depan tapak, lalu penghawaannya lewat dari belakang tapak. Kemudian kita masuk ke skema pencahayaan. Skema pencahayaan di sini yaitu cahaya masuk lewat roster maupun pintu kaca dan jendela yang besar, kemudian masuk ke dalam bangunan. Kemudian ada ventilasi dari atas atap yang memasukkan cahaya ke dalam bangunan. Kemudian ada PJV kaca juga, cahaya masuk ke dalam PJV kaca.
dan juga ventilasi di sini. Kemudian kelebihan desainnya yaitu pertama, bukaan cahaya juga maksimal, yaitu memaksimalkan bukaan cahaya dengan menggunakan pintu kaca dan jendela yang lebar. Kemudian yang kedua yaitu bukaan ventilasi maksimal, yaitu memaksimalkan bukaan ventilasi dengan menggunakan pintu double dan jendela hidup yang lebar. Kemudian nomor 3 yaitu pemandangan buatan yang indah, yaitu membuat swimming pool yang berhadapan langsung dengan ruang makan, ruang keluarga, dan juga ruang fitness, memberikan nilai tambah untuk menikmati pemandangan yang tenang. Kemudian ruangan fitness outdoor dan juga langsung ada ke swimming pool. Jika sedang olahraga kan tubuh menghasilkan dopamin yang dapat menghasilkan stres. Dengan meletakkan ruang fitness di area terbuka dan mendapat pemandangan langsung ke swimming pool akan memaksimalkan hormon dopamin keluar. Kemudian nomor 5 yaitu jendela lebar di musola yang memberikan bukaan berupa jendela yang besar agar sirkulasi udara dan juga cahaya masuk ke musola. Butuh ruangan yang berwarna tenang dan suhu termal yang nyaman agar ibadah lebih tenang. Kemudian void yang lebar, yaitu merancang void yang lebar supaya sirkulasi udara dan cahaya dapat maksimal masuk ke dalam rumah, dapat mencapai rumah yang hemat energi, listrik, dan juga ramah lingkungan. Kemudian nomor 7 yaitu kamar sopi dan asisten rumah tangga terpisah. Pelaku seperti sopir dan asisten rumah tangga sengaja diberikan visibilitas dari luar, yaitu dari teras samping, supaya pemilik rumah memiliki batas privasi. Tetap dirancang humanis agar mendapat hunian yang tenang. Kemudian nomor 8 yaitu akses ruang jemur dan baju dari luar. Akses ruang jemur dan baju akan melewati teras samping ke tangga lingkaran, yaitu tangga servis, yang memudahkan asisten rumah tangga memiliki akses yang dekat dari kamar ART sampai ke di antara dua ruangan ini. Kemudian kelebihan desain nomor 9 yaitu memiliki ventilasi di setiap pintu dan jendela. Sengaja diberikan ventilasi yang lebar dan banyak agar sirkulasi udara mencapai termal yang aman. Kemudian nomor 10 yaitu atap transparan di teras samping. Pada saat waktu siang ke sore, bangunan di tampak kiri akan gelap jika hanya diberi atap teras yang biasa. Memberikan atap transparan adalah solusi agar tetap mendapatkan cahaya yang akan menyinari sekitar teras samping. Kemudian masuk ke nomor 11, yaitu cross ventilation, yaitu menerapkan sistem cross ventilation di kamar anak agar angin yang masuk dan keluar lancar, serta thermal di kamar anak terasa adem. Kemudian nomor 12 yaitu space tepi tapak yang masih luas, yaitu meninggalkan space tepi tapak sekiranya 3 meter agar sirkulasi udara tidak mentok ke rumah tetangga, maupun sirkulasi udara tidak hanya lewat dari depan bangunan, serta pencahayaan bisa masuk ke kamar-kamar. Dan sekian presentasi yang sudah saya sampaikan. Sekira ada salah kata maupun presentasi belum bisa menginformasi lebih detail, mohon dimaafkan. Saya tutup presentasinya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.